Indonesia bakal memberikan data konsumen dalam negeri ke Amerika Serikat usai menandatangani kesepakatan dalam perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Washington DC, Amerika. Erlangga mengatakan Amerika Serikat sebagai pihak yang menerima akan memberikan perlindungan kepada data konsumen Indonesia sesuai dengan perlindungan yang diterapkan dalam negeri. Dalam kesepakatan itu, Indonesia juga akan memberikan kemudahan perizinan impor barang asal Amerika. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan dan farmasi. Pakar siber dari Monash University Muhammad Erza Aminanto mengatakan posisi tawar Indonesia tidak terlalu kuat dalam kesepakatan transfer data konsumen karena Indonesia belum punya payung hukum mengenai keamanan siber di Indonesia. Erza minta pemerintah mengupayakan kedaulatan keamanan siber sehingga posisinya bisa sejajar dengan Amerika Serikat. Kita harus mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU KKS, Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber, yang sudah lama mengantri di meja DPR. Kita butuh SOP keamanan data yang mandiri, serta kolaborasi mendalam antar pakar dan juga pemerintah untuk mengawal kebijakan yang pro rakyat sebagai benteng pertahanan digital kita. Dalam perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat ada klausul terkait dengan perdagangan digital yang isinya membolehkan transfer data lintas negara dari Indonesia ke Amerika Serikat. Apa implikasi atau dampak dari kesepakatan transfer data tersebut dan bagaimana dengan jaminan keamanan juga perlindungan data-data yang ditransfer ke Amerika? Kita ulas masalah ini bersama dengan founder Freedom Institute yang juga staf sus Menko Perekonomian Rizal Malarangeng. Pak Rizal, selamat malam. Selamat malam, selamat berbuka puasa, Mbak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Kemudian juga di sini ada Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC, ada Pratama Persada. Mas Pratama, Pak Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey, Pak Rizal. Oke. Selamat malam, Mas. Sebagai staf sus Kemenko Perekonomian, saya mau tahu dulu nih Pak Rizal. Jadi data-data apa saja sih yang ditransfer ke Amerika Serikat, Pak? Begini, ini kan kadang-kadang diskusi dan pembicaraan masalah ini terlalu banyak kebangannya, tapi pada esensinya kadang-kadang kurang lengkap. Karena dalam perjanjian baru ini justru bagus banget tuh arsitektur legality dalam menjaga masalah-masalah yang krusial dan sensitif kan antara dua negara. Bahkan kita masing-masing negara kan bukan cuma Amerika Indonesia kan punya kerangka hukum untuk melindungi individu terhadap apa yang memang perlu dilindungi. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mengerti atau tidak kaburlah pengertian informasi yang beredar di berbagai negara kita, Amerika dan segala macam berbagai belahan dunia. Dalam dunia digital misalnya kita motret, kirimin teman di WhatsApp. Ya kan itu data pada akhirnya. Data itu kita simpen misalnya di cloud itu servernya bisa di Amerika, bisa di Singapura, bisa di mana, dan kita terhadap data itu kalau kita masukin di Instagram, kita mau bukan disembunyikan tapi dilihat oleh semakin banyak orang di seluruh dunia, makin banyak makin bagus. Nah, dalam pengertian itu bukan arsitektur seperti itu yang dimaksud. Perlindungan itu misalnya kita kalau ngirim pesan kepada teman di WhatsApp itu kan encrypted. Dia tidak bisa dibuka sembarangan oleh semua orang. Jadi kalau masalah keamanan cyber itu bagus sekali poin tadi ahli. Itu kan undang-undang internal kita kan. Tapi kan kita juga sudah punya undang-undang lain tuh yang menjaga kedaulatan pribadi ya terhadap data. Misalnya tabungan.
Ya kan, kita nggak boleh sembarangan orang bikin buka tabungan kita, tapi kan ada beberapa. Jadi data-data apa saja Pak? Coba mungkin bisa digambarkan kepada kami supaya kami mendapatkan perspektif yang jelas dan baik. Jadi data-data apa nih yang dibawa untuk kami? Tidak hanya dibawa ke Amerika dalam pengertian itu, bukan. Ini kan prinsip umum, ya, prinsip umum bahwa perlindungan dan kelancaran arus informasi kedua negara diproteksi oleh hukum masing-masing negara itu, dibuat standarisasi yang lebih maju dan memungkinkan. Teknologinya kan berubah terus. Jadi pengertian yang ada terhadap kesepakatan ini kadang-kadang ya harus dilihat dalam perspektif yang begini, kedaulatan dalam pengertian data berbeda dengan kedaulatan dalam pengertian teritori. Teritori itu kan wilayah, tanah yang jelas batasnya dan tidak bergerak. Kalau data dia bergerak, dia tidak jelas batasnya, dan dia bergeraknya kecepatan cahaya tuh, disimpan di berbagai negara. Yang penting decision making, baik individu maupun institusi. Siapa yang, ini kan kalau Anda punya data, Anda kasih gratis kan misalnya daftar Gmail. Jadi supaya jelas nih apa yang dimaksud. Jadi artinya bukan Pak Rizal, mohon maaf saya potong, jadi bukan misalnya biodata, terus kemudian... Bukan. Jadi kalau misalnya Anda pakai kredit card ya, di bank, bisa di bank Indonesia, bisa di bank asing kan. Data itu setiap bank yang memiliki yang tempat Anda minta kredit card itu kan punya data Anda yang dia pakai untuk iklan, profiling, itu kan Anda tidak keberatan dengan itu. Dan kan? itu dibawa ke Amerika? Nggak perlu dibawa ke Amerika, itu bukan data yang dibawa ke Amerika, itu data yang sudah tersimpan di server bank masing-masing. Baik. Servernya bisa di Singapura, bisa di Malaysia, bisa di Indonesia. Nah, tetapi siapa yang berhak membuka data server itu yang harus diproteksi oleh hukum. Nah, itu yang bukan tempat dan lokasi informasi tersimpan. Karena itu kan siapa yang tahu cloud itu simpan di mana datanya, bisa di Finlandia, bisa di Amerika, bisa di Makassar. Itu kan Saya mau ke teknologi. Saya mau tanya ke Pak Mas Pratama kalau gitu. Mas Pratama, saya masih kurang paham begitu ya. Sebenarnya apa-apa saja. Tapi kalau dari pemahaman Mas Pratama sendiri, apa sih data-data yang ditransfer di Amerika dan cukup seriuskah kalau data-data kita ini dibawa ke Amerika? Kita udah baca tuh agreement between the United States of America and Republic of Indonesia on reciprocal trade ya. Di artikel 3.2b gitu, facilitation of digital trades gitu, itu disepakati itu bahwa nanti akan ada, pemerintah kita harus memastikan data transfer gitu, transfer data dari Indonesia. Yang dimaksud di sini data pribadi sebenarnya ya gitu. Secara elektronik lintas batas itu harus trusted untuk kepentingan bisnis. Tadi Pak Rizal sudah menyampaikan sebenarnya ada bagusnya juga gitu. Kenapa? Karena memang di sini dibutuhkan kepastian hukum gitu. Nah, di Indonesia saya tidak setuju dengan yang pertama tadi dibilang kita kurang dasar hukum ya. Kita udah banyak nih, kita punya undang-undang nomor 7 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Itu yang sebenarnya kalau misalkan kita mau agar pertukaran informasi antara Amerika dengan Indonesia ini bisa berjalan dengan aman, ini harus dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi masalah adalah undang-undang ini sejak tahun 2022 disahkan 17 Oktober itu sampai harusnya 17 Oktober 2024 diimplementasikan, sampai sekarang belum diimplementasikan. Kenapa? Karena Badan Pelindungan Data Pribadi belum dibentuk oleh Presiden. Oleh karena itu, menurut saya ini wajib hukumnya Pak Presiden segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi. Kemudian di artikel 2.29 yang ayat 1 itu ada kesepakatan tidak boleh memaksa data diproses dalam negeri gitu. Selama otoritas Indonesia memiliki akses regulatory gitu. Artinya kalau misalkan kita nih nanti punya Badan Pelindungan Data Pribadi gitu, kita diminta tidak boleh memaksa data-data pribadi masyarakat kita gitu harus disimpan di dalam negeri. Misalkan perusahaan Amerika nih, misalkan Amazon atau misalkan Google atau Apple gitu, kalau di Cina kan misalkan mereka wajib untuk naruh servernya di Cina gitu. Nah, kalau kita itu nggak boleh tuh memaksa mereka harus menaruh servernya di Indonesia gitu. Tetapi bagusnya adalah harus ada reciprocal security, keamanan yang setara gitu. Tujuannya untuk apa sih Mas Pratama?
Ya, jadi gini Mbak, selama ini kan ketika kita menggunakan sistem yang ada dari Amerika, perusahaan Amerika gitu ya, itu kan kita juga memasukkan data pribadi. Contohnya misalnya kita menggunakan Amazon, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia gitu yang membuat aplikasi, misalkan marketplace atau apa, itu menggunakan perusahaan-perusahaan Amerika, ya kan? Oke. Nah, di beberapa negara, contohnya di Eropa, mereka punya General Data Protection Regulation. Yang ketika misalkan Amerika nih macam-macam nih memanfaatkan data masyarakat Eropa untuk iklan misalkan, orang Eropa bisa nuntut tuh gitu karena mereka punya undang-undang, ya kan? Nah, yang jadi masalah di Amerika itu perlindungan data pribadi itu nggak menjadi concern. Mereka nggak punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Harusnya memang kita harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena mereka tidak juga peduli terhadap keamanan pribadi masyarakatnya. Karena mereka itu punya undang-undang namanya VISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, dan dia punya undang-undang namanya CLOUDS gitu. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act gitu. Yang artinya sebenarnya pemerintah Amerika tuh boleh gitu mengakses semua sistem perusahaan Amerika dimanapun di seluruh dunia ini gitu. Tapi Mas Pratama, ini menjadi warning buat kita juga nggak ketika tadi data-data kita bisa ditransfer ke Amerika dan kemudian untuk apa ini membacanya untuk apa? Iya, gini karena kita menggunakan aplikasi dari sana. Contohnya sekarang misalkan imigrasi nih gitu. Kan kemarin imigrasi pakai pusat data nasional sementara. Tapi ternyata pusat data nasional sementara kan diretas nih, hancur nih gitu. Akhirnya imigrasi pakai Amazon. Amazon itu kan apa namanya perusahaan Amerika. Kemudian kita naruh data-data paspor kita nih di mereka gitu. Nah, Boleh. Nah itu apa namanya kalau kita punya regulasi yang benar, sebenarnya apa namanya perlu ada pembicaraan sebenarnya data-data mana gitu yang boleh ditaruh di luar negeri di Amerika, data-data mana yang nanti boleh harus ada di Indonesia. Kita langsung minta Pak Rizal untuk menjawab ya Pak. Tuh data-data mana Pak yang boleh dan tidak boleh Pak? Semua data kecuali yang sangat bersifat pribadi, tabungan kita, data BI, data kepolisian, itu yang tidak boleh. Data-data yang berhubungan dengan national security. Kalau ke data pribadi begini loh. Kalau Anda pakai WhatsApp, itu kan WhatsApp itu perusahaan Amerika. Kalau Anda beli buku lewat Amazon, itu kan perusahaan Amerika. Dengan sendirinya Anda sukarela memencet tombol-tombol, mengirimkan data Anda ke sistemnya Amazon, ke sistemnya Facebook atau Google atau. Karena kan itu menjadi kewajiban ya sebelum kita buka begitu kan atau. Nah kan. Yang penting ada proteksi kan, buat Anda kan nggak penting di mana Amazon. Anda nggak mungkin tahu juga teknologi kan. Anda nggak mungkin tahu juga di mana bits of information itu disimpan dalam servernya Amazon. Tetapi Anda mau supaya data Anda dilindungi oleh hukum masing-masing negara. Dalam hal ini Indonesia, kalau hukumnya kurang kita buat hukumnya. Di Amerika juga ada perlindungan individu yang luar biasa, jauh lebih dari kita. Bagaimana individu dilindungi dari kesewenang-wenangan baik individu lainnya maupun institusi di luar individu. Jadi itu yang dilakukan oleh perjanjian ini, sinkronisasi perlindungan dan security bersama supaya hak-hak orang tidak dilanggar. Kira-kira itulah tujuannya. Ya, tapi sebenarnya tujuan yang lebih konkretnya sendiri seperti apa Pak Rizal? Kan kita tahu sendiri ya bahwa data-data kita aja banyak yang bocor Pak Rizal. Terus kemudian sekarang data ini mau dibawa ke sana. Ya, bukan kan data kalian bocor itu karena kalian dengan sengaja memakai aplikasi yang di Amerika punya kan. Bukan bocor tapi dengan sukarela. Tidak bayar lagi pakai terus pembedanya pakai WhatsApp loh. Jadi pembedanya itu adalah hukum, kan sudah di klausulnya sudah jelas menurut hukum masing-masing negara. Nah, jadi kalau Anda mempersoalkan yang tidak sepenuhnya dalam perspektif yang benar kan susah. Karena ini kadang-kadang berdebatnya tentang informasi yang beredar tentang di dunia digital. Kadang-kadang kita memakai pengertian-pengertian yang base-nya teritorial, yang base-nya adalah sesuatu yang tidak bergerak. Nah, bagusnya dengan perjanjian baru ini, klausul-klausulnya cukup lengkap untuk mewadahi teknologi baru yang berkembang. Tujuannya memberikan kepastian hukum supaya hubungan digital kedua negara ini menjadi lebih tertata secara arsitektur hubungan yang baik gitu loh. Jadi adanya justru memberikan perlindungan tadi kata Pak Rizal ya, dan juga memberikan kepastian Pak Pratama. Jadi artinya ini tidak perlu dikhawatirkan.
Ya, ya gini, apa namanya, kalau kita terima mentah-mentah saja, ya kita harus khawatir menurut saya. Kenapa? Hmm. Karena di negara kita belum mengerti nih data-data apa nih yang apa namanya secara prinsip data sovereignty harus kita apa amankan. Tadi Pak Rizal udah bilang nih, data finansial sistemik, ya, itu memang harus kita amankan. Ya Data harus. kesehatan harus kita amankan, data biometrik, data Ya, kependudukan itu harus kita amankan kan. Kemudian kita harus juga Mbak harus mikir, kita harus mengklasifikasikan data-data yang mana boleh lintas batas gitu, data-data umum, orang ya, daftar dan lain-lain tadi, mana data-data sensitif dengan syarat-syarat tertentu, ya. atau mana data strategis nasional Kan, yang itu wajib di lokal, data Hmm. militer, data intelijen, data ya, penegak hukum dan lain-lain. kan, Termasuk juga reciprocal safeguard clause gitu. Artinya ya. kalau Amerika itu nanti karena mereka punya hukum boleh ngakses gitu data-data mereka, kita juga harusnya punya hak yang sama lah gitu, Ya, ya kan? ini kan resiprokal. Jadi memang Ya. kita dan Amerika ini sejajar sama. Kita membuat arsitektur kepastian bersama menurut hukum masing-masing kan sudah dikatakan dalam klausulnya. Jadi Jadi artinya tergantung kita. Pak Rizal, jadi artinya ketika kita bisa memberikan transfer data ke Amerika, kita juga bisa meminta data-data warga negara. Nggak ada yang meminta. Mereka juga tidak meminta kok. Yang sudah terjadi kita berikan ke kerangka kepastian hukum. Kalau kita pesan buku di Amazon, data kita jangan sembarangan loh di Amerika ini, karena kalau servernya di Texas jangan sembarangan dibuka orang, ada kerangka hukumnya Tapi kan. ya, Itu kan memang Sebenarnya gini sih, pemerintah Amerika itu apa namanya dengan undang-undang clause dan visa gitu ya. Sebenarnya mereka nggak peduli juga selama perusahaan itu dimiliki oleh perusahaan Amerika, dia mau hostingnya mau di negara manapun gitu dalam ya, jangkauan wilayah hukum Amerika, mereka bisa. Itu yang pertama. di- Kemudian yang kedua kalau menurut saya gitu ya, ini apa sudah warning gitu bahwa untuk bisa menjaga data masyarakat Indonesia harus segera ada institusi gitu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu untuk segera dibuat ya gitu. jadi Nanti kita minta ini urusannya nih nanti eh, Badan PDP nih untuk ngurusi mana ya apa isu apa klasifikasi data dan lain-lain. ah, pasti. Jadi masing-masing negara kan punya tugas sendiri-sendiri untuk menyempurnakan aturan terhadap perlindungan tanpa mengabaikan perkembangan dan perubahan teknologi. Itu kan selalu ada dilema tuh antara peraturan, regulasi dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa belum bisa diikuti oleh peraturan yang ada. Jadi ini kita bikin kerangka bersama. Nah, yang paling penting kan semua ini metode kepada suatu tujuan besar kan. Tujuan besarnya kan perjanjian dagang dua negara nih. Satu negara dengan 30 triliun GDP, Amerika Serikat terbesar pasarnya di dunia. Pak Rizal. Satu kita, sebentar saya selesaikan, Oke, ini penting. baik. Jadi ini tujuan akhirnya. Demi kesejahteraan rakyat kita yang masih harus mengejar kemajuan 1,5 triliun GDP dengan 30 triliun, maka kepentingan kita membuka seluas-luasnya pasar bagi kedua negara. Sekarang kan surplus perdagangan kita surplus loh, 19 miliar dolar. Nah, kita ingin supaya dalam dunia perdagangan yang lain, dalam dunia digital, dalam dunia informasi, struktur yang produktif yang menguntungkan kedua negara sambil memberi kepastian hukum itu terjadi. Nah, inilah tujuannya dari perjanjian ini dalam aspek Oke. yang digital yang dibicarakan hari ini. Pak Rizal, oke, berarti artinya bisa disebut juga data-data kita ini menjadi alat komoditas diperdagangkan begitu. Kemudian makanya terjadi perjanjian. Begini, Mbak, data kita itu ya yang dalam pengertian Anda bukan cuma diperdagangkan di Amerika, di Indonesia juga iya, bank-bank Indonesia, toko-toko Indonesia, begitu Anda beli barangnya, begitu Anda masukin ke bank-bank dimanapun kan mereka manfaatkan secara produktif ya, manfaatkan secara bagus bukan ngakalin untuk melihat bagaimana semakin memberi kepuasan kepada konsumen sambil menawarkan produk-produk baru. Itu kan bukan Amerika aja yang bikin. Kalau menurut saya begini, apa namanya data pribadi itu termasuk hak asasi manusia. Artinya apa? Itu perlu dilindungi. Pemerintah perlu melindungi begitu ya kan. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Nah, yang jadi masalah adalah Amerika ini memang kadang-kadang suka nakal. Contohnya misalkan tahun 2016, bagaimana ada 1 juta data Facebooknya orang Indonesia dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica gitu ya. Itu bukan Amerika kalau masalah. Itu Inggris bukan Amerika. Iya, untuk acara apa namanya kampanye Donald Trump saat itu Pak Rizal. Iya, tapi itu kan perusahaan Inggris.
Ya, perusahaan Inggris datanya ada di Facebook, Pak. Oke. Ya, Jadi maksud saya begini. Artinya apa? Artinya gini, kalau menurut saya gitu, sebenarnya kita sama Pak Rizal gitu, namanya bahwa kita ini perlu melindungi data pribadi masyarakat kita. Gitu. Karena bagaimanapun juga ternyata sekarang ini banyak scam, banyak penipuan, banyak kerugian itu gara-gara datanya bocor gitu. Nah, sampai saat ini tidak ada satupun baik institusi pemerintah ataupun institusi swasta gitu ya, yang kedapatan membuat datanya itu bocor dan kelalaian, itu dikasih sanksi. Mas Pratama, sama sekali. Gitu. Oke, tapi apakah dengan adanya transfer data ini yang dibilang tadi katanya adalah sebenarnya gunanya adalah untuk melindungi data-data kita, apakah kemudian ada jaminan juga ketika data-data ini ditransfer ke Amerika Serikat, maka data kita bisa terlindungi, bisa aman dari scamming dan lain-lain ini? Data kita bocor? Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah data misalkan kita sebagai konsumen ya. Kita konsumen, misalnya tadi Pak Rizal bilang Amazon gitu. Nah, ketika kita menjadi konsumen artinya ya pengamanannya kita gantungkan kepada si Amazon itu. Mau mengamankan pakai sistem apa? Yang pasti kita harus tahu bahwa standar keamanannya sana itu tidak kalah dengan standar keamanan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah data yang memang kita sengaja store gitu ke perusahaan-perusahaan Amerika, misalnya Clouds Amerika di Google Clouds, kemudian di Amazon Clouds dan lain-lain. Nah, itu kita harus mengamankan, ya kan? Mengamankan datanya dengan cara apa? Dengan melakukan enkripsi, melakukan penyandian sendiri data kita, sehingga kalaupun disimpan di perusahaan Amerika, kalau mereka mau ngiseng, mau ngambil datanya nggak bisa karena sudah di-encrypt dengan sistem yang kita miliki gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Mbak, gitu. Saya setuju dengan Pak Pratama, poinnya bagus sekali. Yang penting catatannya adalah bahwa kalau memang kecurangan, kan kecurangan itu dilakukan bukan hanya orang di Amerika, di Indonesia juga, di Malaysia juga, di Singapura juga, itu umum lah. Kita tahu bahwa kita harus memproteksi dari kecurangan. Nah, poin yang paling penting adalah Pak Pratama bagus sekali berkata bahwa look, kalau Anda pakai Amazon, dan Anda sukarela mengirimkan data Anda ke Amazon. Kalau Anda pakai WhatsApp gratis lagi, sukarela Anda. Makanya di WhatsApp itu kan Anda lihat bagian paling atas encrypted. Ya, artinya kodenya itu hanya bisa dibuka atas seizin Facebook atau perusahaan yang memiliki WhatsApp suatu perusahaan yang tidak jelas lagi apakah itu siapa yang punya karena dia perusahaan publik. Pak Rizal, tapi terakhir kalau gitu gimana? Gitu. Berarti apa jaminannya, Pak? Tapi bukan berarti bahwa data kita itu boleh dimanfaatkan secara bebas oleh mereka ya, tapi ya gitu. Nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Karena gini, perusahaan Amerika itu banyak yang didenda habis-habisan oleh Eropa gitu. Contohnya kemarin Meta didenda 400 juta US dollar gitu, gara-gara data masyarakat Eropa gitu di Facebook gitu ada yang digunakan untuk pengiriman iklan dan lain-lain. Itu poin yang bagus. Itu poin yang bagus bahwa di semua negara termasuk Indonesia dan Amerika ada sistem internal. Jika terjadi penyalahgunaan oleh perusahaan, maka sistem internal itu terbukti kan bisa mendenda, bisa menghukum, dan pada akhirnya konsumen nggak percaya, bisa nggak pakai WhatsApp orang kalau mereka bisa buka kapan aja gitu loh. Jadi ini selalu ada perimbangannya gitu. Jadi mungkin poin pentingnya dalam diskusi kita adalah pemerintah juga diminta untuk lebih gamblang lagi ya untuk menggambarkan dan menceritakan sebenarnya apa-apa saja nih data-data yang ditransfer. Lebih ke arah ke implementasi regulasi yang sudah ada gitu. Jadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu segera diimplementasikan dengan benar. Sekarang udah terlambat nih. Artinya Pak Presiden nanti kalau reshuffle, ya bentuklah lagi nih Badan Pelindungan Data Pribadi. Tugasnya untuk melindungi itu berkaitan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadinya berarti ya itu ya. Oke, terima kasih Pak Rizal Malarangeng, terima kasih Pak Pratama Persada, terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.